Terima kasih. Saudara, saya ini tidak ketemu Bu Ruth udah lama ya Bu. Udah lama banget. Dan seminggu ini Tuhan itu bicara sangat banyak tentang pelayanan generasi. Saudara, Tuhan tuh cerita sangat banyak sampai saya nggak sanggup menampungnya. Saya sampai tadi masih nyari ayat saudara. Karena banyak banget. Tapi hari ini saya akan mencoba menyederhanakan. Supaya kita mengerti. Apa sih istimewanya sebuah keluarga? Apa istimewanya sebuah pemuritan? Apa istimewanya saudara mendidik sebuah generasi demi generasi? Saudara, saya tunjukkan ayatnya di 1 Tawarik 16 ayat 15 sampai 18. Saudara, firman-Nya berkata, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudara, kita lihat ayat yang lain, Mazmur 105 ayat 8 sampai 11. Ayatnya sama saudara. Tuhan bilang sekali lagi, ia ingat tuh selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudara lihat, ini ada tingkatan. Abraham Tuhan kasih perjanjian, Ishak Tuhan beri sumpah, lalu kemudian Yakub Tuhan jadikan itu ketetapan, dan buat Israel Tuhan buat perjanjian kekal selamanya. Saudara lihat ayat lagi yang menarik sebelum saya uraikan apa yang Tuhan cerita sama saya. Obadya 1 ayat 18. Saudara, Alkitab berkata, kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Saudara, ada sebuah janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat generasi berikut lebih dahsyat daripada sebelumnya. Amin. Dan itu firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham ada perjanjian, Tuhan berkata kepada Ishak ada sumpah, Tuhan berkata kepada Yakub ada ketetapan, Tuhan berkata kepada Israel ada perjanjian kekal selamanya. Tuhan berkata Yakub menjadi api, Yusuf menjadi nyala api. Tapi ada yang putus di situ. Saudara, nanti saya cerita kenapa putus. Saudara, apa persamaan dari 5 orang ini? Mereka sama-sama punya yang namanya kemah. Mereka sama-sama punya yang namanya perjalanan dengan Tuhan. Dan mereka sama-sama punya yang namanya mesbah. Saudara, seringkali kita berpikir, wah keren dong saya dididik sama Ibu Ruth misalnya. Tapi kita tidak pernah datang untuk mendengar. Karena di dalam kemah itu, tempat Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita lewat Allah pemimpin kita, atau Allah ayah kita. Kita seringkali minta didengar, seringkali minta dibetulkan, diieskan, diokekan semua keputusan kita. Dan bahkan kita tidak bisa membedakan. Kita berkata, ya pemimpin sudah setuju kok, sudah tahu. Saudara, saya punya anak buah yang lagi jatuh cinta. Saya sudah bilang, jangan. Tapi semua orang yang datang ke saya berkata, kamu sudah tahu orang ini pacaran. Kenapa? Ya saya gak setuju.
Tapi setiap kali saya ngomong sama dia, dia bilang Miss Iren sudah tahu. Tuh, tahu sama setuju beda loh. Dan anehnya semua orang percaya, oh Miss Iren sudah tahu pasti setuju. Jadi saya mau berkata loh saudara, kalau sama saya masih agak susah berpura-pura ya. Dengan beberapa orang yang lain, saudara harus punya sense seperti tadi Bu Ruth bilang. Mengenal hati Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan berkata seperti Balak dan Bileam. Tuhan bilang gak boleh mengutuki Israel. Dan seterusnya, tapi karena uang, akhirnya Tuhan bilang ya sudahlah. Dan kita berkata Tuhan sudah oke. Saudara, di dalam kemah itulah tempat kita belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Seringkali banyak angkatan berikut, kenapa mereka tidak bisa jadi lebih baik, lebih luar biasa? Mereka kehilangan kemah. Atau bahkan mereka di dalam kemah, tapi mereka tidak mendengar, tidak mau diajar, tetapi mereka minta didengar. Dan mereka bahkan tidak pernah kenal Allah, orang yang di atas mereka. Allah ayahnya, Allah ibunya, Allah pemimpinnya. Saudara, saya mau berkata demi kasih Allah, ini janji Tuhan. Jangan pernah membenci kemahmu. Pemimpin, jangan pernah meninggalkan kemah itu sesakit apapun. Hari ini saya berkata, walaupun hari ini saya cuma berkata Tuhan, saya cuma butuh 1 orang aja, atau mungkin 10, 5 yang bisa gendong sekolah, yang bisa berkenan di hati Tuhan dan beriman, supaya minimal semua guru menyembah Tuhan, tahu Tuhan itu benar-benar pegang sekolah. Dan bahkan saya tahu setiap kali saya ngerjain gaji sekecil apa, cuma saya mau berkata, adakah 1 orang yang bisa bertahan di depan tabut dan berkata, Tuhan, Engkau boleh cari aku kapanpun Engkau mau. Dan hari ini saya belum menemukan ada orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan sampai Tuhan memberkati, sampai Tuhan mencukupkan tiap bulan. Tapi Tuhan itu berkata sama saya, boleh enggak, jangan tinggalkan kemah itu. Sekalipun setiap kali engkau mendidik, engkau ditusuk. Setiap kali engkau mendidik, engkau ditendang. Setiap kali engkau mendidik, engkau dituduh, engkau dikatain, engkau difitnah, engkau dibenci, apapun itu. Tapi Tuhan juga berkata, apapun yang terjadi, semenyakitkan apapun, bolehkah jangan berhenti untuk dididik di dalam kemah itu. Kemah itu tempat engkau mengenal Tuhan dari fondasi yang sudah diletakkan. Kemah itu tempat engkau mengambil seluruh warisan. Tapi kemah itu tempat engkau mendengar didikan. Saudara, ada beberapa orang ke saya, banyaklah sebenarnya, di sekolah itu, orang-orang terdekat saya. Setiap kali saya cerita, kenapa kamu begini? Dan mereka akan selalu marah dan berkata, kenapa gue salah terus? Saudara, kemarin itu, ini hal sederhana. Saya ingin saudara belajar menilai, tapi itu loh yang selama ini kita lakukan tanpa sadar. Saya itu bilang, saya mau naik doa di atas. Nanti ada barang datang, tolong taruh di ruang B, jangan di ruang A. Kemudian dengan baik dia melapor sama saya. Barangnya sudah datang, sudah saya taruh di ruang A. Dan waktu saya bilang, saya kan bilang ini baca. Kan saya tuh gak pernah ngapus chat. Saya bilang baca, saya suruh taruhnya ruang B. Terus dia jawabnya, Pak, kenapa sih saya salah terus di depan kamu? Saudara, kok jadi saya mau berkata apa?
Dan seringkali kita datang bukannya menyiapkan hati buat dididik. Kita datang untuk menyiapkan hati buat saya selalu benar. Dan gak boleh salah, terlalu sakit. Saudara, ada banyak orang berkata, saya begini karena sering dibandingkan dengan kakak saya, adik saya. Saya berkata, saya dibandingkan dengan 3 saudara saya dihina dari kecil. Yang lebih menderita dari saya juga banyak. Tapi buat saya, setahu saya Tuhan kita sama kan? Tuhannya gak beda-beda kan? Kenapa yang satu Tuhan bisa pulihkan dan ubah hidupnya? Kenapa yang satu sibuk beralasan dengan masa lalu dan tidak pernah mau berubah? Saudara, Abraham itu hidup dalam kemah. Dia membangun kemah di Hebron. Dia membangun kemah di Betel. Dia berjumpa dengan Allah. Dia berjalan, punya sebuah perjalanan dengan Tuhan. Saudara, kemah adalah engkau mengenal Allah ayahmu, Allah pemimpinmu. Perjalanan adalah engkau mengenal Allahmu. Saudara, ada banyak orang melakukan banyak hal just tugas. Tidak ketemu Allahnya, tapi juga gak ketemu Allah pemimpinnya. Makanya makin menurun. Loh saudara, ini janji Tuhan. Saudara, ada yang namanya mesbah. Saudara, Abraham adalah orang yang membangun kemah, tetapi dia juga berjalan dari Ur Kasdim sampai Gunung Moria. Dia hidup 90 tahun dengan ayahnya, Terah. Di tengah jalan, ketika dia tidak tahu harus menuju kemana, saya pernah khotbah di sini, dia kehilangan ayahnya. Dan itu membuat dia harus berjuang bergulat dengan kesakitannya dan kesepiannya. Saudara, begitu dia masuk di sebuah negara yang lain, di 2 kali. Saudara, Mesir dan satunya apa ya, saya lupa. Dan di situ dia harus nipu, bilang bahwa ini bukan istrinya. Hanya karena takut dibunuh. Saudara, dia tidak mau kehilangan lagi. Tapi toh Tuhan tetap Allah yang setia. Dia berjalan bersama dengan Abraham. Dan dia bahkan menimpakan masalah kepada satu negeri itu. Hanya karena satu orang yang dia cintai. Kenapa? Karena orang ini mencari wajah Tuhan. Dan menaikkan mezbahnya. Saudara, kemudian dia berjalan sampai ke Gunung Moria. Dan itulah ujian terakhir. Dia harus mempersembahkan anak satu-satunya. Dan hari di mana dia menang, Alkitab berkata, aku bersumpah demi diriku, kata Tuhan. Aku akan menjadi Allahmu selama-lamanya. Saudara, banyak sekali generasi di bawah kehilangan ini. Kehilangan kemahnya, kehilangan perjalanannya. Dan bahkan tidak tahu mempersembahkan mezbah. Buat mereka yang mereka naikkan hanya nyanyian kesakitan dan kemarahan. Nyanyian butuh diterima, butuh dihormati, butuh ditepuk tangani. Tapi sungguh tidak ada satu kali pun hati yang mau menghormati mezbah, kemah dan perjalanan yang Tuhan sediakan. Saudara, yang kedua, Ishak. Saudara, Ishak adalah yang Alkitab berkata dia suka tinggal di kemah. Dan dia suka menggali sumur-sumur ayahnya. Tapi saudara, di perjalanannya, ketika dia menggali sumur-sumur yang pernah Abraham buat, dia bertengkar beberapa kali. Dan itu tidak membuat dia berhenti menggali sumur. Dia terus cari sampai dia ketemu. Dan dia bertemu itu di Rehobot. Di Rehobot ketika dia berhasil menggali sumur, dia naikkan mezbah di hadapan Tuhan. Sama, ada kemah, ada perjalanan, ada mezbah. Saudara, yang berikutnya, Yakub. Saudara tahu cerita Yakub ya? Yakub suka tinggal di dalam kemah. Dia bicara, dia dengar cerita, dia diajari cerita banyak tentang Allahnya Ishak. Dan kemudian dari situlah dia mengerti yang namanya hak kesulungan.
Itulah yang membuat dia sangat mengingininya. Tetapi hari di mana dia lari dan pergi ke Laban, dia harus membayar sangat mahal. Dan itulah perjalanan hidupnya. Saudara, ada masa ketika Yakub bergulat dengan orang yang diutus Tuhan. Beberapa berkata itu malaikat, beberapa berkata itu Tuhan. Tapi ketika dia bergulat dan terpelecok pangkal pahanya, saudara, dia tadinya di Betel, dia ngomong begini loh. Di Betel tempat kemah yang Abraham pernah buat. Dia bilang begini, Allahnya ayahku, kalau memang engkau Allah, maka engkau harus menyediakan aku minum, makanan, dan menyertai aku sepanjang perjalananku. Menurut saya itu rada kurang ajar ya. Bukan tahu siapa dia, karena dia belum punya perjalanan dengan Tuhan. Saudara, setelah dia bergulat dan terpelecok, dia kembali lagi ke Betel yang kedua kali. Setelah menyeberangkan seluruh keluarganya dan ternak, dia kembali ke Betel dan dia berkata, Allahnya ayahku, engkau boleh tidak melakukan apapun dan aku tetap akan menyembah. Itu perjalanan pengenalan. Dan kalau saudara mau tahu, Yakub benar-benar memberi hidupnya jadi mezbah di hadapan Tuhan. Saudara, yang berikutnya Yusuf. Saudara, Yusuf kalau kita tahu dia sering tinggal di kemah, dia dengar banyak tentang Tuhannya Yakub. Dan kemudian dia memulai perjalanannya dengan dibenci saudaranya dan sebagainya, masuk sumur, dijual ke Potifar, difitnah, dan sampai akhirnya Tuhan mengupahi dia. Tapi saudara, saya mau berkata, orang-orang ini adalah orang-orang yang Allah berkata, aku tidak malu menyebut diriku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai kemah. Mereka berjalan dan punya perjalanan pengenalan akan Allah. Dan pada waktu mereka harus menaikkan mezbah, hati mereka tidak merasa terlalu berjasa, sudah merasa berkorban, tapi mereka berkata, Tuhan, ini yang aku bisa berikan cuma sedikit. Terima kasih buat kesempatan aku menaikkan mezbah. Saudara, ini yang membuat pelayanan generasi luar biasa. Tapi saya mau berkata satu, jaga kemah kita. Mungkin kita tidak akan pernah bisa menyertai generasi berikutnya di perjalanan mereka. Mungkin kita tidak akan bisa menemani mereka 24 jam. Tapi kita bisa menanamkan dasar dan memintakan warisan ilahi untuk hidup mereka. Engkau yang hari ini berkata, Tuhan, aku tidak tahan sama pemimpinku. Saya mau berkata, kalau pemimpinmu sudah gak ada sama engkau, atau engkau gak jumpa dengan dia karena engkau pindah unit, engkau akan kangen, percayalah. Kangen omelannya, kangen makiannya, kangen didikannya. Tapi percayalah, itu cinta. Cinta yang membuat engkau jadi besar, yang membuat engkau jadi seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa pada waktu mungkin di kemah, kau merasa pemimpinku selalu salah, ngomongin kita, rendahin kita, nakutin kita, apapun. Tapi saudara bisa gak percaya, Tuhan itu akan menemui dan mengajari engkau di perjalanan. Tapi kalau engkau sudah membenci kemah, perjalanan engkau gak akan ketemu didikan Tuhan pribadi demi pribadi dengan engkau. Kenapa? Engkau sudah memberi batas jarak dan membenci semua warisan dan didikan yang sedang ditanam di kemah itu. Saudara, yang Yusuf, saudara tahu ya, saudara terakhir Musa. Saudara, Musa adalah orang yang besar di istana. 40 tahun Tuhan tidak bicara sama dia. Dia hanya tahu bagaimana yang namanya dihormati, dieluk-elukan. Jago perang, jago bunuh. Siapapun yang menentang menghabisi, tebas, bunuh. Dan itu yang dilakukan di depan bangsa Israel. Dan itu membuat seorang yang perkasa seperti Musa
lari dan main rumah tanggaan di rumah mertuanya. Saudara, 40 tahun di Mesir, dia tidak pernah dengar didikan di kemah. Tapi jadi besar loh. Saudara mau yang kayak gitu? Mau? Kalau mau nanti kita buatin istana buat saudara. Tanpa marah, tanpa didikan, tanpa pukulan, tanpa tuntutan. Semuanya isinya cookies, permen, es krim, dikipasin. Dan semua yang menghadang engkau kamu bunuh. Tak peduli perasaannya. Itu ilmu yang Musa pelajari. 40 tahun Tuhan tidak bicara kepada dia di Mesir. Dia lari, pergi menikah ya dengan istrinya 40 tahun. Jadi dia 40 tahun di Mesir, 40 tahun dia lari itu kemana ya? Mana ya Pak? Kemana ya? Midian. Saudara, Midian itu artinya nyaman. Jadi 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian itu Tuhan tidak bicara 80 tahun. Kemudian Tuhan datang dalam semak belukar. Dan pertama Tuhan datang dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak membuat dia mengenal juga. Saudara, tugas datang, dia berkelit dan segala macam. Akhirnya dia jalani juga, membawa Israel keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia naik ke Gunung Sinai, habis ketemu Tuhan loh, penuh kemuliaan. Tuhan sendiri nulis firman-Nya di 2 loh batu. Turun lihat orang Israel menyembah lembu, marah. Saudara, Musa itu, kalau saudara perhatikan ya, ayatnya berkata, Tuhan itu suruh Musa ngomong sama batu keluarin air. Tapi karena dia marah sama orang yang dididiknya, dia itu gak ngomong sama batu, dia ngomong sama Israel. Kalian tahu gak? Berterima kasih sedikit loh. Dan segala macam. Semua kemarahan itu membuat dia tidak pernah sampai kepada Kanaan. Kehilangan kemah, perjalanan tidak membuat engkau punya dasar yang kuat. Tidak membuat engkau sanggup menaikkan mezbah yang tepat di hadapan Tuhan. Saudara, saya kasih ayat penutup. Kejadian 1. Ini ayat yang biasa kita dengar. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah firman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ini ayat ada 3. Pertama Tuhan bilang mereka akan diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Betul ya? Lalu kemudian ayat 27 berkata, maka diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan. Ayat 28 berkata, maka penuhilah bumi, kuasai itu, taklukkan itu, engkau akan berkuasa atas udara, burung, atas laut, ikan, dan atas binatang-binatang di darat. Saudara perhatikan dengan ayat ini, bandingkan dengan ayat ini. Keluaran 1 ayat 7. Firman-Nya berkata, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara, apa yang hilang di sini? Serupa dengan Allah. Ayat atasnya hilang, ayat bawahnya hilang. Itu sebab akibat dari kenapa Allah menciptakan manusia. Jadi saudara bertambah banyak, iblis gak takut. Tapi kalau saudara serupa dengan Kristus, maka engkau akan melahirkan keturunan yang memenuhi bumi, menaklukkan bumi, berkuasa atasnya. Itu janji firman Tuhan.
Jadi saya mau berkata dari sekarang, mari hidupi didikan, cintai didikan, supaya engkau melewati perjalanan, kau berjumpa dengan Allahmu secara pribadi. Dan pada waktu engkau harus menaikkan mezbah, engkau tahu dari hatimu yang dalam, ini cuma sedikit yang aku bisa berikan dibanding semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku. Dan mari berkata, Tuhan buat aku serupa dengan engkau. Saudara, proses serupa adalah ketika engkau dalam kemah. Proses serupa dengan Allah ketika engkau berjalan berjumpa dengan Allahmu. Dan engkau akan melihat Dia Allah yang setia, yang berjalan bersama dengan engkau. Saudara, yang terakhir Tuhan berkata, kalau engkau serupa dengan Kristus, apapun yang engkau kerjakan, Allah beri engkau kuasa untuk menaklukkan dan untuk berkuasa atasnya. Saudara, kalau engkau mau jadi seperti tadi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, saudara, engkau hanya butuh satu. Mari cintai kemahmu. Engkau yang mendidik, engkau yang dididik, cintai kemah itu. Karena itu dasar yang membuat kita tahu ada banyak harga yang sudah diletakkan, ada banyak korban yang sudah dinaikkan, ada banyak perjalanan keajaiban, perjanjian damai, perjanjian yang Allah sudah ikat dengan hamba-hambanya, dengan pemimpin di atas kita, anak-anak. Tuhan mengikat perjanjiannya dengan orang tuamu. Mari dengarkan didikan mereka dan cintai kemahmu. Setelah itu saudara, dalam perjalanan, biarkan Tuhan menyatakan dirinya kepadamu secara pribadi. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan segala sesuatu, memberitakan Injil, memberikan waktu kita, memberikan uang kita, memberikan hidup kita, memberikan pengampunan kita, kita mau berkata, Tuhan, itu sebuah kehormatan. Aku bisa menaikkan mezbah di hadapan Engkau. Mari kita berdoa.